Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mutia Wayuni, NPM 50252. Hari ini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu yang pertama, pengintegrasian dalam mata pelajaran, yang kedua, program pengembangan diri, dan yang ketiga adalah budaya sekolah. Yang pertama, pengintegrasian dalam mata pelajaran. Pendidikan merupakan sebuah usaha yang ditempuh oleh manusia dalam rangka memperoleh ilmu yang kemudian dijadikan sebagai dasar bersikap dan berperilaku. Maka dari itu, pendidikan merupakan proses pembentukan karakter manusia. Dalam upaya pembentukan karakter peserta didik, sehingga tumbuh sikap beragama, bermoral, beretika, dan sopan santun dalam berinteraksi dengan masyarakat, maka program pendidikan harus dipersiapkan, dilaksanakan, dan dievaluasi dengan baik, dan mengintegrasikan pendidikan karakter di dalamnya guna mewujudkan generasi muda Indonesia yang berkarakter mulia. Dalam proses perkembangan dan pembentukannya, karakter seseorang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, baik itu faktor genetik maupun faktor lingkungan. Kita bisa melihat adanya perbedaan antara orang yang satu dengan orang yang lain, walaupun mereka terlahir dari ibu dan tinggal di keluarga yang sama. Yang pertama, faktor genetik. Faktor genetik dianggap mempunyai pengaruh terhadap karakteristik kepribadian tertentu yang kemudian dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan, termasuk pola asuh dalam keluarga. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan tentunya akan mempengaruhi karakteristik kepribadian juga. Itulah mengapa kita disarankan untuk mengambil sesuatu yang positif dari lingkungan kita. Lingkungan kita juga mempunyai pengaruh dalam perkembangan kepribadian kita ke depannya. Pendidikan karakter tidak hanya mengajarkan mana yang baik dan mana yang salah kepada anak, tetapi lebih dari itu, pendidikan karakter menanamkan kebiasaan baik sehingga peserta didik paham, mampu merasakan, dan mau melakukan yang baik. Dengan demikian, pendidikan karakter membawa misi yang sama dengan pendidikan akhlak atau pendidikan moral. Pemerintah Indonesia telah merumuskan kebijakan dalam rangka pembangunan karakter bangsa di dalam nilai-nilai dasar. Di dalam nilai-nilai tersebut ditegaskan bahwa karakter merupakan hasil keterpaduan 4 bagian, yaitu yang pertama, olah hati, yang kedua, olah pikir, yang ketiga, olahraga, serta yang keempat, olah rasa atau karsa. Yang kedua adalah program pengembangan diri. Pengembangan diri adalah proses pembentukan potensi, bakat, sikap, perilaku, dan kepribadian seseorang melalui pembelajaran dan pengalaman yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga meningkatkan kapasitas kemampuan diri sampai pada tahap kemandirian. Pengembangan diri merupakan kegiatan pendidikan yang dilakukan di luar mata pelajaran. Kegiatan pengembangan diri merupakan kegiatan yang dilakukan melalui pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar, pengembangan karir, serta kegiatan ekstrakurikuler. Fungsi dilaksanakan kegiatan pengembangan diri adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik dalam mengasah kemampuan serta kompetensinya yang merujuk pada minat, bakat, serta kemampuan sikap untuk berinteraksi dengan orang lain di lingkungan sekitarnya. Kegiatan
pengembangan diri juga meliputi yang pertama yaitu kegiatan terprogram, yakni meliputi dua komponen. Yang pertama, pelayanan konseling, dan yang kedua, ekstrakurikuler. Yang kedua adalah kegiatan tidak terprogram. Kegiatan ini dilaksanakan secara langsung oleh pendidik atau tenaga pendidikan di sekolah. Langkah-langkah pengembangan diri. Pengembangan diri dilakukan dengan memanfaatkan waktu, minat, serta menggali sesuatu yang sudah terdapat di dalam diri. Banyak sekali cara yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan diri, yang saling berkaitan dan saling melengkapi. Menurut Tarmizi, pengembangan diri dapat dilakukan dengan langkah-langkah yang pertama, yaitu percaya diri. Yang kedua, belajar dari pengalaman. Yang ketiga, menghargai waktu. Yang keempat, jangan menjadi kata dalam tempurung. Artinya, kita harus melihat apa yang terjadi di dunia dan berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang kelima, menghargai diri sendiri dan orang lain. Yang keenam, adanya motivasi untuk berprestasi. Yang ketiga adalah budaya sekolah. Budaya sekolah adalah suasana kehidupan sekolah di mana peserta didik berinteraksi dengan sesama. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat 9 aspek budaya utama yang direkomendasikan untuk membentuk karakter siswa. Yang pertama yaitu budaya membaca, yang kedua budaya jujur, yang ketiga budaya bersih, yang keempat budaya kerjasama, yang kelima budaya disiplin, yang keenam budaya saling percaya, yang ketujuh budaya berprestasi, yang kedelapan budaya penghargaan, dan yang terakhir adalah budaya efisien. Baiklah, sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.